Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Azahara dengan NPM 10222023 dari kelas C1 Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester atau ETS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang kedua ada Ta'riful Rasul, yaitu pengertian Rasul. Yang ketiga ada Maknatul Rasul atau kedudukan Rasul. Dan yang keempat ada Sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Kebutuhan manusia kepada Rasul yaitu setiap manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fitrah, bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan ke arah yang baik dan positif, yaitu Islam. Selanjutnya, di antara fitrah manusia adalah mengakui wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Selanjutnya, fitrah itu harus disalurkan dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Quran dan Sunnah. Poin selanjutnya yaitu Ta'riful Rasul atau pengertian Rasul. Secara etimologis, Rasul berasal dari kata arsala yaitu mengutus. Menurut para ulama, Rasul diartikan sebagai seorang laki-laki yang dipilih untuk diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan misi peran kepada seluruh manusia. Ada 2 kunci definisi ar-Rasul. Yang pertama ada hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Dan yang kedua ada qudwatu fi tatbiqir risalah atau menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya, terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya ada ciri-ciri atau diakui sebagai Rasul. Yang pertama, memiliki sifatul asasiyah atau sifat-sifat dasar seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Yang kedua, memiliki al-mu'jizat atau mukjizat, terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1-2. Yang ketiga adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya, terdapat dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Yang keempat adanya nubuwat atau benda-benda kenabian, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Dan yang kelima adanya at-tamarat atau hasil dakwah yang dilakukannya, terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Poin selanjutnya ada Maknatul Rasul atau kedudukan Rasul. Rasul adalah hamba Allah yang fisiknya sama dengan manusia lainnya. Kedudukan Rasul, Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan, tetapi oleh kaum Nasrani keistimewaannya tersebut disikapi dengan sikap gulu atau berlebihan. Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai abdun min ibadillah. Beliau adalah insanan atau manusia biasa seperti sama dengan manusia lainnya. Beliau juga memiliki nasaban atau garis keturunan, dan beliau juga memiliki jisman atau jasad, terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Selanjutnya ada sirah nabawiyah atau perjalanan Nabi. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul setelah Rasul-Rasul sebelumnya wafat untuk menyampaikan risalah atau misi, menunaikan amanah, dan memimpin umat. Beliau adalah pemimpin yang sempurna, pemimpin keluarga dan negara. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Dakwah Nabi. Nabi Muhammad berdakwah kepada bangsawan dan rakyat biasa, kepada orang merdeka dan budak belian, kepada bangsa Arab dan Azam atau non-Arab, kepada laki-laki dan perempuan, dan kepada segala umur. Nabi Muhammad SAW adalah sunnah.
Sunnah dalam perkataan atau qauliyah, sunnah dalam perbuatan atau fi'liyah, dan sunnah dalam ketetapan atau takliyah. Sumber as-sunnah terdapat dalam sumber hukum, sirah, dan dakwah. Poin yang terakhir yaitu sifatul rasul atau sifat-sifat rasul. Rasul adalah manusia istimewa yang dipilih Allah sebagai utusannya. Berikut sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama ada sifat manusiawi. Rasul adalah manusia biasa seperti manusia biasa atau lainnya. Terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 11. Selanjutnya, terpelihara dari kesalahan atau maksum. Bukan berarti tidak pernah salah, tetapi kalau salah langsung diluruskan atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Kemudian ada sidik atau benar. Apa yang disampaikan selalu benar, bukan dusta. Terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 33. Selanjutnya ada fatonah atau cerdas. Rasul adalah manusia pilihan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Selanjutnya amanah atau terpercaya. Rasulullah dijuluki Al-Amin atau menjaga amanah. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa. Yang selanjutnya ada tabligh atau menyampaikan. Rasul menyampaikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah, Rasul perlu iltizam atau komitmen. Rasulullah tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya kaum Quraisy yang musyrik. Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Terdapat dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4 adalah akhlak yang mulia. Rasul juga merupakan teladan yang baik. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.